Komunikasi organisasi secara ontologis tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran informasi, melainkan sebagai proses pembentukan makna yang memonstruksi realitas organisasi itu sendiri. Artinya, organisasi dapat berjalan dan memiliki identitas karena adanya komunikasi yang membangun pemahaman bersama di antara para anggotanya. Secara teoretis, Goldhaber mendefinisikannya sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan untuk menghadapi lingkungan yang tidak pasti. Selaras dengan itu, Katz dan Kahn memandang organisasi sebagai sistem terbuka, di mana komunikasi berperan sebagai energi yang mengalir melalui proses input, throughput, dan output untuk menjaga keteraturan sistem. Untuk memahami lebih dalam, mari kita bedah jenis-jenis komunikasi organisasi. Berdasarkan ruang lingkupnya, ada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi di dalam organisasi dan bisa dibedakan berdasarkan alirannya. Pertama, komunikasi vertikal yang mencakup komunikasi ke bawah atau downward, seperti instruksi dari manajer ke staf, dan komunikasi ke atas atau upward, seperti laporan progres dari staf ke manajer. Kedua, komunikasi horizontal yang terjadi antar rekan kerja di level yang sama untuk koordinasi. Ketiga, komunikasi diagonal yang melintasi fungsi dan tingkatan, misalnya saat staf pemasaran berkoordinasi langsung dengan manajer produksi. Sementara itu, komunikasi eksternal menghubungkan organisasi dengan lingkungannya, seperti komunikasi pemasaran kepada pelanggan atau hubungan masyarakat dengan media. Berdasarkan tingkat formalitasnya, ada komunikasi formal yang mengikuti struktur resmi seperti memo dan rapat, serta komunikasi informal atau grapevine yang terjadi secara spontan seperti obrolan di waktu istirahat. Meski tidak resmi, grapevine seringkali sangat cepat dalam menyebarkan informasi. Lalu, apa saja fungsi vital dari semua jenis komunikasi ini? Para ahli merumuskan beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi informatif. Komunikasi menyediakan data yang dibutuhkan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan yang tepat. Tanpa informasi yang akurat, organisasi akan lumpuh. Kedua, fungsi regulatif atau kontrol. Komunikasi berfungsi untuk mengarahkan perilaku anggota melalui aturan, kebijakan, dan perintah. Ini adalah cara organisasi memastikan setiap orang bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan. Ketiga, fungsi persuasif dan motivasi. Melalui komunikasi, pemimpin dapat memengaruhi bawahan untuk bekerja lebih giat dan meyakinkan mereka akan pentingnya tujuan organisasi. Pemberian umpan balik dan pengakuan adalah contoh komunikasi yang memotivasi. Keempat, fungsi integratif. Komunikasi menyatukan berbagai bagian organisasi yang terpisah menjadi satu kesatuan yang kohesif. Selain itu, komunikasi juga menjadi sarana ekspresi emosional dan pemenuhan kebutuhan sosial, yang pada akhirnya membangun loyalitas dan rasa memiliki. Dengan demikian, mengelola aliran komunikasi secara efektif baik internal maupun eksternal, formal maupun informal adalah kunci untuk menjalankan keempat fungsi tersebut. Komunikasi yang sehat akan menciptakan organisasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.